Terima kasih Anda masih bersama kami di Rumah Pemilu. Saya Maido Pelfrina. Saudara, Partai Amanat Nasional membuka peluang untuk menyandingkan kadernya Zita Anjani dengan Kaesang Pangarep untuk diusung di pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Ketua DPW Partai Amanat Nasional DKI Jakarta Eko Hendrio Purnomo menilai dinamika kondisi di Pilkada Jakarta masih cair. PAN sendiri menegaskan akan mendorong kadernya Zita Anjani untuk dimajukan sebagai calon wakil gubernur. Sedangkan untuk posisi calon gubernur, PAN memproyeksikan nama Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Nah, kami akhirnya menempatkan Zita Anjani sebagai wakil gubernur. Nah, lalu ditempatkan sama siapa gitu kan? Nah, saya melihat harus mencari sesuatu yang baru gitu ya. Kalau yang sudah tampil lain-lain gitu kan, akhirnya buat tampil misalnya udah ada Mas RK, Mas Anies dan sebagainya. Ya ini anak muda bolehlah dua-duanya ya, Mas Kaesang dengan Mbak Zita Anjani. Ini kan tawaran dari kami gitu ya. Nah nanti dilihat lagi sama DPP PAN, apakah tawaran dari DPW ini akan menarik untuk dipilih dan sebagainya. Sementara itu Partai Nasdem membuka peluang untuk mengusung Kaesang Pangarep di pemilihan Gubernur Jakarta. Ketua Umum PSI itu akan disandingkan dengan 3 nama rekomendasi Nasdem untuk di Pilgub Jakarta. Ketua DPW Nasdem DKI Jakarta Wibi Andrino usai menerima kunjungan pengurus DPP PSI Jakarta menyebut Kaesang Pangarep cocok untuk memimpin Jakarta karena belakangan menunjukkan keseriusan dan mulai rajin membaur dengan masyarakat Jakarta. Menurut Wibi, Kaesang bisa saja disandingkan dengan 3 calon gubernur yang direkomendasikan Nasdem, yaitu Anies Baswedan, Ahmad Sahroni, serta Wibi Andrino. Kayak misalnya kan kita perhatikan beberapa waktu kan kita lihat Mas Kaesang kan sudah mulai rajin sholat Jumat turun ke lapangan kan. Tentunya ini bagus di Jakarta, mungkin biasa di Solo atau di mana. Ini bagus sekali bahwasanya mungkin saja kita harapan Mas Kaesang juga bisa maju di Jakarta. Pak Anies dengan Kaesang atau Bang Roni dengan Kaesang atau saya dengan Kaesang gitu kan. Ya mungkin saja, tapi kan kita tidak tahu ya. Ini kan semua masih sangat amat panjang karena prosesnya sudah sampai dengan bulan Agustus. Sementara itu PSI menilai semakin banyak calon yang diusung di Pilgub Jakarta maka akan lebih baik karena ada alternatif pilihan bagi warga Jakarta. Soal pencalonan Kaesang Pangarep, Ketua DPW PSI Jakarta Elva Fahri menyebut PSI akan memberi kejutan di bulan Agustus mendatang. Calon tentu saja masih sangat dinamis begitu ya, seperti yang juga sudah disampaikan oleh Ketua Umum Mas Kaesang di banyak forum dan pertemuan juga mungkin dengan teman-teman media, yaitu tunggu kejutannya di bulan Agustus, seperti itu. Sementara itu PDI Perjuangan tidak memasukkan nama Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dalam bidikan partai untuk diusung maju dalam Pilgub Jakarta. Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga menyebut PDIP telah memiliki 7 nama yang akan didukung maju berkontestasi di Pilgub Jakarta. Salah satunya adalah nama Anies Baswedan, namun dari ke-7 nama itu Eriko memastikan tidak ada nama Kaesang Pangarep. Padahal sebelumnya nama Kaesang sempat muncul ke permukaan. Mungkin nama kayak Mas Kaesang juga jadi salah satu yang dipertimbangkan. Saya nggak tahu ya kalau sampai sekarang yang beredar di kami, di DPP, maupun juga nih di adik-adik ini nggak tahu kalau Ilham atau Patria, setahu saya belum ada ya. Belum ada gitu loh. Setahu saya ya sampai saat ini belum ada. Kan saya udah sebutkan 7. Jadi dalam bidikan aja nggak ada ya? 7 nama itu belum ada. Nama putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaesang Pangarep belakangan ini menjadi sorotan dari sosok pengusaha kuliner. Kemudian Kaesang memutuskan untuk terjun
ke dunia politik dan kini dikaitkan dengan pemilihan gubernur Jakarta. Kami punya datanya, kita lihat perjalanan karir Kaisang Pangarep di dunia politik tanah air seperti apa. Kita punya timelinenya yang diambil dari sumber Kompas ID. Januari 2023, Kaisang pertama kali mengungkapkan ketertarikannya di dunia politik. Nah, ketertarikan Kaisang Pangarep ke dunia politik ini diungkapkan atau diceritakan kepada keluarganya, termasuk kepada sang ayah Presiden Joko Widodo. Nah, kemudian 3 bulan berselang atau tepatnya pada Maret 2023, Partai Solidaritas Indonesia kemudian mendukung Kaisang untuk maju di Pilkada Kota Depok. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, balihonya juga kemudian sempat banyak bertebaran di Kota Depok yang ketika itu memegang mawar. Nah, pada Juni 2023, 6 bulan setelah mengutarakan ketertarikannya ke dalam dunia politik, Kaisang Pangarep ini kemudian bertemu dengan Ketua Umum PSI kala itu Giring Ganesa dengan memakai kaos PSI. Dan selang 3 bulan kemudian dari pertemuan bersama dengan Giring Ganesa pada Juni 2023, 3 bulan berselang atau September 2023, kemudian Kaisang Pangarep ini diangkat menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia dalam acara Kopdarnas PSI pada tanggal 25 September 2023. Dan yang belakangan muncul namanya santer terdengar, Juni 2024 Kaisang kemudian dikait-kaitkan dengan Pilkada Jakarta. Dan sejumlah partai politik pun kemudian memproyeksikan putra bungsu Presiden Joko Widodo ini untuk maju ke Pilgub Jakarta. Lalu kemudian jawabannya, apakah kemudian Kaisang Pangarep akan mengikuti jejak sang ayah untuk berkontestasi di Pilkada Jakarta? Jawabannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua DPW PSI Jakarta. Tunggu kejutannya pada Agustus nanti. Jadi kita masih tunggu ya. Dan usai jeda, saudara, kami akan kembali dengan informasi menyusul deklarasi PKS yang mengusung Anies dipasangkan dengan kadernya Sohibul Iman. PDI Perjuangan kemudian juga dikaitkan dengan Anies Baswedan, tapi tetap ingin mendorong kadernya baik sebagai calon gubernur ataupun calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta. Lalu siapa yang bakal jadi pendamping Anies? Simak ulasannya usai jeda di Rumah Pemilu. Sistem Pusat Data Nasional atau PDN diretas. Akibatnya, layanan publik pun terdampak. Peretasan ini tak hanya menunjukkan lemahnya sistem data milik pemerintah, namun jadi catatan merah keamanan data publik yang rentan